Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Rismianto selaku dosen pembimbing skripsi, yang saya hormati pula Bapak Nur Kuntoro dan Ibu Ika Kartika. Terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatannya pada sidang munakosah pagi hari ini. Saya Tri Utami, mahasiswa pendidikan fisika 2014, akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada sidang munakosah hari ini dengan judul Eksperimen Konseptual pada Suspensi Kendaraan untuk Pembelajaran Fisika Sekolah. Langsung saja kita mulai dari bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah dalam penelitian ini dimulai dari materi getaran harmonis, di mana materi getaran harmonis ini merupakan salah satu materi yang penting untuk dipelajari karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga berhubungan dengan materi yang lainnya seperti cahaya, gelombang, dan sebagainya. Oleh karena itu, mempelajari materi getaran harmonis ini penting untuk dilakukan dan penting untuk diperhatikan agar siswa terhindar dari kesulitan dalam mempelajari materi tersebut. Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan adanya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Kesulitan tersebut antara lain karena getaran harmonis berisi materi yang sulit diamati, seperti timbangan kecepatan dan percepatan. Selain itu, siswa juga kesulitan untuk membedakan besaran yang berpengaruh pada frekuensi bekas. Kesulitan tersebut menyebabkan adanya miskonsepsi. Miskonsepsi tentu saja menjadi masalah, oleh karena itu ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan seperti simulasi, eksperimen konseptual, dan Algodo. Algodo di sini tidak hanya untuk mengembangkan simulasi, tetapi untuk menghubungkan antara konsep fisika dengan fenomena fisis. Nah, salah satu fenomena fisis yang berhubungan dengan getaran harmonis adalah suspensi kendaraan. Nah, di sini Algodo perannya untuk menghubungkan antara getaran harmonis dengan suspensi kendaraan. Dalam bidang teknik mesin, matematika, dan fisika sudah ada penelitian tentang suspensi kendaraan. Akan tetapi dalam bidang pendidikan fisika sendiri tidak ada penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan eksperimen konseptual pada suspensi kendaraan untuk pembelajaran fisika sekolah. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut, identifikasi masalahnya adalah yang pertama, materi getaran harmonis berisi variabel yang sulit diamati. Kemudian, siswa kesulitan untuk membedakan besaran yang berpengaruh pada frekuensi pegas. Kemudian kesulitan tersebut menyebabkan adanya miskonsepsi. Dan yang terakhir yaitu tidak ada simulasi yang dikembangkan menggunakan Algodo dengan melibatkan suspensi kendaraan sebagai fenomena fisiknya. Kemudian penelitian ini dibatasi pada poin yang nomor 4, yaitu suspensi kendaraan yang dikembangkan menjadi simulasi menggunakan Algodo untuk pembelajaran fisika pada materi getaran harmonis dan hukum Hooke. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana eksperimen konseptual pada simulasi suspensi kendaraan yang dikembangkan menggunakan Algodo untuk pembelajaran fisika sekolah. Kemudian slide selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi simulasi suspensi kendaraan yang dikembangkan menggunakan Algodo untuk digunakan dalam pembelajaran fisika sekolah melalui eksperimen konseptual. Maaf. Ya. Untuk manfaat dalam penelitian ini bagi siswa yaitu siswa belajar secara konseptual, kemudian bagi guru dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran fisika melalui praktikum dan demonstrasi, kemudian bagi pembaca memberikan pengetahuan baru serta untuk referensi selanjutnya. Kajian pustaka dalam penelitian ini, kajian teorinya yaitu berpusat pada fisika, kemudian eksperimen konseptual dan perangkat lunak Algodo. Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan dalam penelitian ini ada 5 judul penelitian. Yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Teodoro tahun 1998, ini adalah penelitian tentang eksperimen konseptual menggunakan perangkat lunak Modulus. Nah, penelitian tersebut menjadi dasar dari penelitian ini dalam penggunaan eksperimen konseptual dengan menggunakan perangkat lunak yang berbeda, yaitu Algodo. Penelitian yang kedua yaitu penggunaan Algodo untuk mengeksplorasi variabel yang ada pada simulasinya. Penelitian tersebut menjadi dasar untuk memodifikasi variabel yang ada pada simulasi di penelitian ini. Kemudian penelitian yang ketiga dan keempat yaitu penelitian
pada bidang teknik mesin dan matematika tentang suspensi kendaraan. Fokusnya adalah untuk menentukan sistem suspensi kendaraan yang baik agar nyaman digunakan oleh pengendara. Dalam penelitian ini fokusnya bukan hal tersebut, tetapi konsep-konsep fisika yang dapat dijelaskan melalui suspensi kendaraan. Penelitian yang terakhir yaitu pengembangan simulasi pada materi Archimedes menggunakan algodo. Dalam penelitian ini, algodo tidak hanya untuk mengembangkan simulasi, tetapi juga untuk menghubungkan antara putaran harmonis dan hukum Hooke dengan suspensi kendaraan. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu eksperimen konseptual, di mana eksperimen konseptual ini merupakan bentuk baru dari eksperimen dan adaptasi yang dilakukan yaitu eksperimentasinya dilakukan pada simulasi suspensi kendaraan. Kemudian konsep fisikanya adalah sebagai objek konseptual dari suspensi kendaraan dan perangkat lunak yang digunakan adalah algodo. Penggunaan algodo dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Heller dan Gregory. Dan untuk selanjutnya, adaptasi yang dilakukan dapat terlihat pada slide selanjutnya. Itu bagannya. Jadi hukum Hooke dan getaran harmonis ini sebagai konsep fisika untuk menjelaskan suspensi kendaraan dan suspensi kendaraan sebagai fenomena fisiknya. Kemudian algodo menjadi semi-formalisme atau penghubung antara hukum Hooke dan getaran harmonis dengan suspensi kendaraan. Selanjutnya, alur penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu menemukan masalah dan latar belakang masalah, kemudian studi pustaka tentang suspensi kendaraan, mengembangkan simulasi suspensi kendaraan berdasarkan hasil studi pustaka, dan melakukan eksperimen konseptual pada simulasi suspensi kendaraan, melakukan plotting dan fitting data hasil eksperimen konseptual, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu simulasi suspensi kendaraan dan objeknya adalah konsep fisikanya. Kemudian tekniknya menggunakan teknik dokumentasi dan instrumennya adalah peneliti. Selanjutnya, teknik analisis data yang pertama yaitu eksperimen konseptual pada simulasi suspensi kendaraan. Eksperimen konseptual ini dilakukan dengan modifikasi atau melakukan variasi pada variabel yang ada pada simulasi, seperti konstanta pegas, koefisien redaman, dan massa. Data dari hasil eksperimen konseptual ini berupa grafik, kemudian grafiknya dilakukan analisisnya selanjutnya yaitu plotting dan fitting data hasil eksperimen konseptual. Plotting ini dimaksudkan untuk membentuk grafik hasil eksperimen konseptual, kemudian fittingnya itu dimaksudkan untuk menyesuaikan grafik hasil plotting data dengan grafik yang sudah diketahui persamaannya. Jika sesuai berarti konsepnya grafik hasil eksperimen konseptual tersebut sesuai dengan konsep fisika. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Simulasi suspensi kendaraan yang dikembangkan menggunakan algodo dapat ditunjukkan pada bagan. Ada 3 jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, dan mobil. Kemudian ada beberapa jenis suspensi kendaraannya. Pada umumnya, komponen dari suspensi kendaraan di dunia nyata itu terdiri dari pegas. Dalam algodo diwakili oleh spring tool atau pegas. Kemudian redaman atau peredam kejut yang dalam algodo diwakili oleh damping atau redaman. Selanjutnya, tim simulasi suspensi kendaraannya ada jendela untuk menampilkan grafiknya. Kemudian di sini ada gangguan. Maksud gangguan ini adalah untuk mewakili jalan yang bergelombang atau tidak rata di dunia nyata. Selanjutnya berikut ini hasil simulasinya. Simulasi pada sepeda yang pertama yaitu rigid suspension, kemudian yang kedua hard suspension, selanjutnya yaitu full suspension, kemudian pada sepeda motor itu ada sepeda motor monoshock dan double shock. Yang berbeda dari keduanya ini adalah adanya pegas pada suspensi belakangnya. Jika monoshock hanya 1 dan double shock ada 2 pegas. Selanjutnya, untuk simulasi suspensi kendaraan pada mobil. Berdasarkan jenis pegasnya ada 2, yaitu pegas kulir dan pegas daun. Dan untuk selanjutnya,
itu berdasarkan variasi susunan pegasnya, ada pegas seri dan pegas paralel. Kemudian berikut ini adalah eksperimen konseptual yang dilakukan pada simulasi suspensi kendaraan yang dikembangkan menggunakan algodo. Jadi dari 3 jenis kendaraan dan beberapa jenis suspensinya ini dilakukan modifikasi pada variabel yang ada pada simulasi. Selanjutnya, ini adalah hasil eksperimen konseptual pada simulasi suspensi kendaraan pada sepeda. Untuk sepeda rigid suspension dan hardtail suspension ini dapat terlihat bahwa setelah sepeda membentur gangguan, ini tidak ada osilasi yang terjadi pada simulasi. Kemudian, sedangkan untuk sepeda full suspension ini ada setelah membentur gangguan, ada osilasi yang terjadi dengan amplitude yang semakin berkurang. Setelah dilakukan plotting dan fitting datanya, ternyata dapat diketahui bahwa memenuhi persamaan gerak harmonik teredam. Dari ditunjukkan pada grafik hasil plotting dan fitting data. Kemudian, yang selanjutnya, pada simulasi suspensi kendaraan pada sepeda motor, dari sepeda motor monoshock dan double shock, sama seperti hanya pada sepeda full suspension, kemudian dilakukan grafik hasil dan plotting dan fitting datanya, kemudian dapat terlihat bahwa memenuhi persamaan gerak harmonik teredam. Selanjutnya, untuk mobil pegas kulir, ini yang pertama dengan pin diam, dilakukan variasi nilai redamannya, nilai redaman 0 dan 1. Setelah dilakukan plotting dan fitting data, untuk nilai redaman 0 ini, jadi tidak ada redaman dalam sistem sehingga osilasi terjadi terus-menerus. Jadi ketika nilai redaman 0 adalah gerak harmonik sederhana. Kemudian untuk nilai redaman 1, yang terjadi adalah gerak harmonik teredam dengan jenis redaman ringan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut pada kecepatan dan percepatan GHS. Untuk kecepatannya ternyata memenuhi persamaan kecepatan GHS, dan untuk percepatannya juga memenuhi persamaan percepatan GHS. Selanjutnya dilakukan variasi konstanta pegas dan massa untuk menentukan pengaruhnya terhadap perubahan panjang pegasnya, dengan hasil sebagai berikut. Untuk konstanta pegasnya, semakin besar konstanta pegas, perubahan panjang pegas semakin kecil, sedangkan untuk massanya, semakin besar massa, perubahan panjang pegas juga semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan persamaan F sama dengan min K delta X, yaitu persamaan hukum Hooke. Kemudian dilakukan perbandingan antara hasil eksperimen dan hasil analisis pada periode dan frekuensi pegas. Hasil eksperimennya itu adalah hasil dari plotting dan fitting data untuk menentukan periode dan frekuensi. Kemudian hasil analisisnya itu yaitu hasil perhitungan matematis dengan persamaan yang sudah ditentukan dari periode dan frekuensi. Dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya untuk periode, untuk variasi konstanta pegas perbandingan hasilnya nilainya itu hampir sama, kemudian semakin besar konstanta pegas periode semakin kecil, dan untuk variasi massa semakin besar massa periodenya semakin besar. Tersebut sesuai dengan persamaan T sama dengan 2pi akar N per K. Untuk selanjutnya yang frekuensi GHS pada pegas, pada variasi konstanta, dengan hasilnya dapat terlihat bahwa perbandingan hasilnya itu nilainya hampir sama, kemudian semakin besar konstanta pegas, frekuensi semakin besar. Dan untuk variasi massanya, semakin besar massa, frekuensi semakin kecil. Dan tersebut sesuai dengan persamaan F sama dengan sekitar 2pi akar K per N. Selanjutnya yaitu variasi susunan pegas pada suspensi mobil. Dapat terlihat dari grafik itu bahwa dapat terlihat perbedaannya bahwa suspensi mobil yang disusun secara paralel cenderung untuk berhenti berosilasi lebih cepat. Hal tersebut karena pegas yang disusun secara paralel, konstanta pegas penggantinya lebih besar, sehingga semakin kuat dorongan atau tarikan dari pegas itu untuk kembali ke posisi ke keadaan rileks itu.
Dari suspensi mobil bekas paralel ini dapat diketahui bahwa susunan bekasnya itu sesuai atau hampir sama dengan yang ada di dunia nyata. Akan tetapi ternyata hasil osilasi yang terjadi masih sama ringan. Padahal yang dibutuhkan itu adalah redaman kritis. Selanjutnya, redaman kritis itu merupakan redaman yang menyebabkan sistem dapat kembali ke posisi keseimbangannya dengan sedikit atau tanpa osilasi dalam waktu yang singkat. Setelah melakukan beberapa percobaan, akhirnya ditemukan variabel yang sesuai agar redaman kritis dapat terjadi. Dan setelah dilakukan plotting dan fitting data, dapat diketahui bahwa hasilnya sesuai dengan kesamaan redaman kritis. Dari sini dapat diketahui bahwa untuk menentukan redaman kritis itu tidak mudah karena variabel harus diatur sedemikian rupa sehingga redaman kritis dapat terjadi. Nah, dari konsep-konsep yang ditemukan dari hasil eksperimen konseptual ini kemudian dihubungkan dengan getaran harmonis dan hukum Hooke untuk digunakan dalam pembelajaran fisika. Nah, selanjutnya ini adalah simulasi suspensi kendaraan yang dapat digunakan untuk pembelajaran fisika. Untuk selanjutnya ini, simulasi suspensi kendaraan dapat digunakan untuk demonstrasi dan praktikum pada konsep-konsep berikut. Kemudian konsep-konsep fisika yang dapat ditemukan dari hasil eksperimen konseptual pada simulasi suspensi kendaraan dapat terlihat pada slide, ada GHS, periode, dan frekuensi pada bekas. Nah, untuk konsep tentang gerak harmonik teredam dalam pembelajaran tingkat SMA tidak dijelaskan lebih lanjut, tetapi dapat menjadi contoh gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa simulasi suspensi kendaraan yang dikembangkan menggunakan algodo dan eksperimen konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk pembelajaran fisika pada materi getaran harmonis dan hukum Hooke. Untuk saran yang dapat diberikan yaitu konsep yang lebih mendalam, kemudian materi yang lebih luas dan pembuatan panduan dalam melakukan eksperimen konseptual. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmat Resnianto selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan dan arahan selama penelitian ini. Kemudian kepada Bapak Nur Untoro dan Ibu Ika Kartika atas masukan dan saran yang diberikan. Karena tentu saja tanpa bimbingan dan arahan, masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen, penelitian ini tidak dapat terlaksana. Karena itu saya menerima segala masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi hasil penelitian dari saudari mahasiswi kita Tri Utami. Kita masuki babak berikutnya, bagian berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab bersama para penguji. Monggo untuk kesempatan yang pertama, monggo penguji pertama Bapak Nur Untoro. Monggo waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu ucapan selamat Mbak Tri Utami ya, 2014 ya. Ini juga sudah dekat-dekat garis finish ini. Iya, untung bisa segera ya. Kemudian juga setelah ini juga saya minta Anda juga menyemangati teman-teman 2014 karena juga masih banyak ya temannya supaya segera bisa menyelesaikan. Bulan Agustus itu sudah finish ya, sudah harus berakhir. Jadi tolong juga nanti bantu teman-temannya untuk menyemangati, mendorong ya. Gitu. Kemudian langsung kita ke materinya bahwa Anda ini penelitian bukan pengembangan ya kalau seperti ini eksperimen. Anda melakukan eksperimen sendiri
yang tujuannya nanti akan digunakan untuk proses pembelajaran. Betul begitu maksudnya? Iya, betul, Pak. Jadi eksperimen konsep ya, simulasi. Kemudian dengan simulasi ini harapannya nanti akan digunakan untuk pembelajaran. Iya, Pak. Nah, menurut Anda sebelum Anda melakukan eksperimen ini, sebetulnya apa yang Anda ingin sampaikan ke siswa? Ya. Jadi sebelum misalnya Anda ini prinsipnya akan mengajar tentang gerak harmonik ya. Anda mau mengajar gerak harmonik. Nah, kemudian untuk menyampaikan konsep-konsep dalam gerak harmonik, Anda perlu media atau sumber. Saya definisinya apakah ini sumber atau media pembelajaran antara alat yang sesungguhnya, ya, alat yang sesungguhnya adalah eksperimen sesungguhnya dibanding dengan eksperimen menggunakan simulasi ini. Menurut Anda, kalau dua-duanya ada, mana yang menurut Anda bisa digunakan lebih baik? Atau kedua-duanya bisa, atau hanya dengan cara simulasi inilah yang bisa menjelaskan konsep gerak harmonik sederhana? Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Untuk menjelaskan lebih baik, tentu dari misalnya untuk eksperimen langsung dengan eksperimen yang saya lakukan, ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi dari penelitian saya ini, misalnya untuk mengubah variabel itu dapat dilakukan dengan mudah, selain itu juga lebih tepat karena ini menggunakan program yang sudah dilihat bahwa itu sesuai dengan geometrinya fisika, seperti itu, Pak. Selain itu, jika menghilangkan keterbatasan yang ada di simulasi langsung, seperti itu. Selain itu juga simulasi langsung, eksperimen langsung. Iya, eksperimen langsung. Ya, maksudnya eksperimen langsung. Kemudian, untuk bukan mengamati percepatan pada gerak harmonik ya, ya, pada eksperimen yang sesungguhnya. Nah, itu untuk eksperimen sesungguhnya itu sepertinya tidak bisa karena kalau dari di latar belakang masalah itu juga siswa itu kesulitan untuk mengamati percepatan kan, Pak. Jadi kalau di buku itu kan langsung ditunjukkan grafik percepatannya gitu. Sedangkan kalau di simulasi Algodo ini nanti selain bisa mengamati pergerakan atau pergerakan pegasnya, nanti juga dapat dilihat grafiknya. Ya, jadi percepatan ini kan hasil analisis, tidak bisa diamati secara langsung. Ya, jadi mestinya Anda juga tadi yang bisa adalah apa? Amplitudo bisa diukur, frekuensi bisa diukur atau periode bisa diukur, tetapi percepatan tidak bisa. Tidak bisa diamati langsung. Ya mungkin kalau menggunakan tambahan aplikasi, saya lupa yang kemarin itu aplikasi, ya, sudah ada aplikasi Pipox misalnya, bisa jadi. Jadi mungkin perbandingannya kalau ini akan eksperimen langsung, ini harus ada bantuan alat, tidak bisa secara manual kita mengamati.
contoh tadi kita harus menggunakan Pipox ya. Kemudian pegas yang berayun itu di kamera, maksudnya di sensor oleh Pipox, kemudian dianalisis. Nah itu mungkin bisa jadi nanti hasilnya perbandingannya seperti itu kalau mau membandingkan antara simulasi dengan eksperimen. Karena eksperimen langsung tidak bisa mengamati, tidak bisa menghasilkan grafik-grafik seperti itu, nggak bisa. Jadi harus berbantuan teknologi. Ya. Jadi pada eksperimen langsung ketika akan menjelaskan yang tadi konsep percepatan itu tidak bisa langsung diamati, harus menggunakan tambahan tadi. Contohnya Pipox. Coba silakan saja nanti dieksplorasi menggunakan Pipox, saya yakin bisa menentukan percepatannya. Ya, contoh seperti itu. Nah, ada tadi besaran yang langsung bisa diukur, ada yang tidak bisa, harus menggunakan analisis atau menggunakan bantuan teknologi yang lain. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang akan Anda jelaskan ini adalah gerak harmonik sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana itu sendiri seperti apa definisinya? Ini harus yakin dulu, harus yakin benar dulu konsep gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik itu adalah gerak yang terjadi secara berulang pada lintasan yang sama dan pada periode yang sama. Ya, gerak harmonik sederhana. Jadi harus lengkap, tidak boleh gerak harmonik saja, tentu akan berbeda. Nah, gerak harmonik sederhana yang dimaksud seperti apa? Ya, bagaimana? Pada gerak yang berulang, gerak yang terjadi secara periodik, berulang pada lintasan yang sama dan pada periode yang sama. Nah, periode yang sama dengan amplitudenya. Oh ya, amplitudenya juga sama dengan ya, besarnya amplitudo sama. Ya, jadi Anda harus membedakan dengan teliti bahwa ketika harmonik sederhana itu periodenya sama atau frekuensinya sama, juga amplitudenya sama, tidak mengalami redaman. Nah, di sini yang perlu kemudian secara jelas Anda membedakan. Nah, ini harus secara perlahan-perlahan ya, karena ini kan tujuannya untuk pembelajaran. Saya memandang apa yang Anda eksperimenkan ini cukup kompleks ya, cukup kompleks. Kalau nanti cara menyampaikan itu tidak tepat, malah membuat siswa itu semakin bingung. Ya, harus secara sederhana dulu. Nah, ini saya melihat dalam eksperimen yang Anda lakukan ini dari segi kendaraannya saja sudah sepeda, motor, dan mobil. Nah, ini kan kelihatan menjadi tambah memusingkan. Nah, saran saya, kalau ini dalam proses pembelajarannya nanti, itu cukup satu kendaraan, tetapi dalam meninjau misalnya itu bisa secara bergantian. Ya, kalaupun tidak ya tadi misalnya
ketika mau bicarakan satu pegas, ya misalnya pada motor saja atau sepeda saja yang pegasnya satu, tapi tidak usah disebutkan ada motor ada sepeda, kan nambah-nambah ribet gitu. Kemudian disebutkan juga di sini jenis-jenis pegas. Nah ini kan juga nambah ribet juga. Jadi tentu sebaiknya Anda secara sistematis itu dari yang sederhana, ya, kemudian menuju yang lebih kompleks. Ya. Yang simpel, ya tentu pegas tunggal. Nah, pegas tunggal itu diwakili dengan apa? Pegas tunggal yang tidak ada redaman misalnya. Jadi dari yang sederhana dulu. Pegas tunggal tidak ada redaman. Ya. Kemudian tentu kemudian ditambah lagi bagaimana mempelajari. Nah, pegas tunggal tadi dipelajari bagaimana dengan hubungan K ya, K dengan frekuensinya, massa dengan frekuensinya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan tadi, apakah kalau tidak ada redaman bagaimana polanya? Polanya apakah itu menjadi GHS atau bagaimana? Jadi karena ini mau dipakai untuk pembelajaran, maka juga secara sistematis dari yang sederhana menuju yang makin kompleks. Nah, kemudian mempelajari yang berikutnya, kalau ya kita cari ya, dan bukan itu tanpa redaman. Nah, berikutnya lanjutan berikutnya bagaimana kalau ada redaman. Nah, redaman kemudian nanti akan ada macam-macam redaman itu. Ada redaman kritis dan sebagainya itu. Ya. Ini dalam hal Anda bereksperimen itu bagus saja, tetapi nanti terkait dengan proses disajikan dalam proses pembelajaran, tentu tadi urutannya dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Jangan tiba-tiba sudah macam-macam, tadi kendaraannya saja sudah ada sepeda, ada motor, ada mobil, kemudian jenis pegasnya juga macam-macam lagi. Nah ini sudah malah membingungkan ketika mau disajikan ya. Jadi ini kan belum ada ini semua adalah masih dalam, ya enggak? Saya memandangnya seperti itu. Apakah benar? Jadi eksperimen yang Anda lakukan ini masih eksperimen untuk kepentingan si peneliti dulu, belum disiapkan untuk disajikan dalam pembelajaran. Apa begitu? Nah, iya Pak, sebenarnya kan peneliti melakukan eksperimen konseptual. Nah, dari hasil penelitian konseptual ini baru eksperimen konseptualnya itu bisa menjadi alternatif dalam pembelajaran fisika, seperti itu Pak. Iya. Jadi ini nanti perlu bagaimana Anda bisa menjelaskan ya di dalam hal mungkin dalam pembahasan atau bagaimana, karena menurut proses dalam eksperimen ini tidak menunjukkan sistematika yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Karena tadi saya katakan awal-awal itu sudah kompleks gitu loh. Sudah tampak sebagai hal kompleks. Nah, kalau kemudian ini adalah kebutuhan untuk
si peneliti mempelajari itu silakan saja. Tetapi kalau nanti ini akan menu untuk siswa, maka harus proses eksperimen itu sistematis tadi. Dari yang sederhana menuju yang kompleks. Sehingga tidak siswa menghadapi yang pertama itu sudah ruwet. Ya, sudah ruwet. Makanya sebetulnya yang disajikan di tingkat SMA menengah itu kan gerak harmonik sederhana, bukan yang teredam. Ya. Sedangkan yang Anda pelajari di sini sudah teredam, sudah ya macam-macam tadi jenis suspensinya. Nah, silakan nanti diramu bagaimana menyampaikan kalau hasil penelitian Anda ini akan disajikan untuk pembelajaran, maka simulasi yang ditampilkan seperti apa caranya? Urutan-urutannya seperti apa? Bisa dipahami tidak? Ya. Jadi saya memandang eksperimen yang Anda lakukan ini baru untuk kepentingan peneliti. Sehingga prosesnya itu tiba-tiba sudah rumit, ya, sudah kompleks. Nah, nanti silakan ke dalam pembahasannya. Nah, ini kalau simulasi ini akan disajikan dalam proses pembelajaran, urutan-urutannya seperti apa, sehingga siswa itu mudah. Gunakan pertama adalah pegas tunggal, kemudian tanpa redaman. Kemudian bagaimana eksperimennya? Eksperimennya bagaimana? Apakah ya misalnya mempelajari hubungan antara beban dengan frekuensi, lakukan. Hubungan antara misalnya ada nggak pengaruh G? Ini kan Anda menyebutkan di dalam latar belakang itu siswa ada miskonsepsi bahwa frekuensi dipengaruhi oleh G. Nah, Anda juga tunjukkan di situ bagaimana kalau dilakukan eksperimen G-nya diubah-ubah. Ada enggak di situ variabel G-nya? Ya, Pak. Silakan. Nah, macam itu. Jadi ada eksperimen yang untuk kepentingan peneliti, setelah Anda tahu secara keseluruhan, maka Anda susun kembali bagaimana algodo ini, simulasi algodo ini kalau dipakai untuk proses pembelajaran. Ya. Ya, kemudian saya sendiri belum, karena membacanya juga baru sekilas, suspensi yang macam itu ada 3 macam suspensi ya, menurut saya. Silakan dijelaskan suspensi, kenapa ada sekian jenis? Untuk dari mulai sepeda dulu ya Pak, ada berdasarkan hasil studi pustaka itu yang sepeda itu ada 3 jenis suspensi. Jadi yang berbeda cuma letak pegasnya saja. Karena kan ya dari awal kan tentang eksperimen konseptual pada suspensi kendaraan. Jadi mulai dari kendaraan yang sederhana dulu dari sepeda itu ternyata jenis kendaraannya jenis suspensinya seperti itu. Kemudian untuk sepeda motor itu juga ada 2 jenis, monoshock dan double shock. Itu juga yang berbeda adalah jumlah pegasnya di suspensi belakang. Untuk yang mobil ada pegas ulir dan pegas daun. Itu ya karena itu untuk menyesuaikan dengan fiturnya di algodo itu. Sebenarnya kalau untuk suspensi kendaraan pada mobil kan ada banyak sekali Pak, tapi yang bisa divisualkan di algodo itu hanya pegas ulir dan pegas daun itu. Gitu. Nah, dari pegas ulir itu untuk kepentingan pembelajaran fisika di sekolah itu
divariasikan susunan pegasnya, ada seri dan paralel itu. Itu. Ya, karena pada sepeda tadi ada masih ada 3 itu seperti apa? Yang itu. Coba, ini kan sudah teknis sekali, jadi tentu untuk siswa tidak perlu yang sangat teknis sekali ya. Ya, nanti malah membebani, jangan terlalu teknis sekali. Ya. Kalau pada sepeda ada 3 itu seperti apa? Nah, ini malah semakin memusingkan ya. Ada 3 itu bagaimana? Apakah posisi per atau bagaimana? Iya Pak, dari posisi pernya atau pegasnya, kalau rigid itu yang biasa Pak, tidak ada pegas di suspensinya. Jadi seperti yang sepeda mini itu. Tidak ada pernya bagaimana? Tidak ada pernya, jadi langsung apa namanya? Oh, suatu ya, jadi sepeda yang tidak ada suspensinya, tidak ada pegasnya, bukan sepeda biasa ada. Ya. Terus kalau hardtail itu cuman ada di depan suspensinya. Itu biasanya di sepeda gunung itu Pak. Sepeda gunung. Terus yang full suspension itu sudah ada suspensi depan dan belakang. Iya. Kalau saya pandang ini sudah rumit ya. Mestinya cukup ya, kalaupun membandingkan antara yang tidak pakai suspensi dan ada pun tadi tidak ada redaman. Jadi kita membandingkan yang sederhana itu ya tentu yang sederhana. Kalau ada pegas mungkin ada suspensinya, yang depan ada. Kalau full suspension berarti dua-duanya, belakang ada, depan ada. Boleh ya. Rumit kalau seperti ini yang ya. Sebetulnya cukup rumit karena ini lebih pendekatan teknis banget itu loh. Nah, kalau dipakai dalam pembelajaran tentu yang dibutuhkan satu saja. Ketika ada 2 macam gitu ya, itu akan berpikirnya menambah. Juga istilah-istilah yang digunakan itu ya tentu hanya sebatas Anda bagi peneliti, tapi kalau macam itu juga sampai tersaji ke siswa juga nambah-nambah beban gitu. Jadi silakan itu dilakukan, tidak masalah, cuma terus nanti yang dipakai untuk pembelajaran itu yang perlu dipilah-pilah lagi. Tidak kemudian semua eksperimen ini kemudian akan dibawa ke kelas. Saya yakin malah membingungkan. Karena ini bukan kelas yang kalau ini kelas di perguruan tinggi macam gitu, kemudian apalagi memasuki ini akan diarahkan nanti untuk ke teknis, yaitu sangat bagus sedetail itu. Cuma kita harus berpikir ini adalah untuk konsep siswa SMA ya, sangat detail seperti itu nanti malah memberatkan pembelajaran. Ya. Ya. Kemudian dalam penyajian, ya itu tadi memang saya membutuhkan dalam pembahasan, saya yakin dibutuhkan bagaimana penyajiannya.
karena tadi itu yang tampak sulit sekali, apakah yang disajikan misalnya khusus ditunjukkan simulasinya kemudian dengan grafiknya, kemudian di situ penjelasannya, karena ketika kita membaca semuanya ini tampaknya cukup banyak sekali eksperimennya. Jadi tentu ini akan Anda pikirkan menjelaskan konsep ini dalam berapa jam pelajaran. Nah, ini kan juga harus terpikirkan ke sana nanti. Kalau ini semua, saya yakin sesuatu yang tidak mungkin disajikan dalam satu pertemuan, kemudian variasinya banyak sekali, ya model-modelnya banyak. Ya. Jadi prinsipnya saya oke-oke saja terkait dengan yang Anda teliti, hanya saja perlu kemudian dibahas nanti yang akan Anda sajikan dalam proses pembelajaran itu bagian yang mana saja, urutannya seperti apa, dari hasil yang sudah Anda peroleh itu. Ya. Tentu tidak semua kemudian Anda sajikan. Anda seleksi mana yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjelaskan gerak harmonik sederhana. Sedangkan Anda yang sudah eksperimen ini kan sudah teredam, ya silakan nanti ada tambahan teredamnya, tetapi yang pertama-tama Anda harus tunjukkan yang harmonik sederhana dulu, karena yang porsi untuk siswa itu gerak harmonik sederhananya. Kemudian kalau ada tambahan teredam, ya silakan hanya sedikit saja. Nah, ini kan Anda sudah menyampaikan model teredamnya. Teredamnya bagaimana mencari supaya teredamnya itu segera berhenti, segera osilasinya berhenti. Ya. Nah, itu sudah teknis sekali. Ya. Itu ya secara prinsip dalam hal penulisan Anda. Kemudian sedikit terkait dengan tulisan dalam skripsi, itu pada kata pengantar saya yakin mungkin masih sedikit sekali ucapan terima kasih, nanti jangan sampai ada yang tidak dikasih terima kasih menjadi Mary gitu ya, hanya pembimbing penguji ya, yang lain-lain tidak. Ya nanti silakan dilengkapi. Mungkin demikian Pak Rahmat. Nanti kalau memang perlu didiskusikan lebih lanjut, ya kita tampil kembali. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih di-mute, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Nurmantoro. Kita masuk ke penguji berikutnya. Monggo, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Ika Kartika. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Bu Ika ucapkan selamat kepada Mbak Tri Utami ya. 2014 ini. Makanya tadi saya sampai lupa. Ini betul penguji seminarnya saya gitu kan, saking lamanya gitu. Oke. Sambil Bu Ika tadi mengingat-ingat tanpa melihat draft skripsi ini angkatan berapa ya gitu. Ternyata Mbak Tri Utami angkatan 2014. Oke, yang pertama selamat ya. Semoga nanti selesai munakosah ini bisa segera menyelesaikan revisinya. Dikejar karena nanti ada yudisium tanggal 28 ya Pak Nur ya. Yudisium itu ya. Nanti dikejar Mbak Tri Utami. Tadi dari Pak Nur Untoro sudah banyak masukan-masukan terkait dengan risetnya Mbak Tami di konten yang terkait dengan eksperimen konseptual ya. Oke, baik Bu Ika mungkin hanya sedikit. Bu Ika lebih ke
ini apa metopen, Ibu Ika, tapi sebelum ke metopen ingin mengeksplorasi. Nah, tolong rumusan, tujuan dengan kesimpulan. Ya, itu yang pertama. Kalau memang tujuannya ingin mengeksplorasi, hasil dari eksplorasi itu seperti apa? Begitu. Itu harus jelas nggak sih Pak Rahmat suaranya ini? Soalnya koneksinya agak ini ya di rumah tuh. Jelas Mbak suaranya? Jelas ya? Nah, hasil dari eksplorasi itu seperti apa? Gitu ya. Nah, itu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Untoro, karena saking banyaknya yang dibahas oleh Mbak Tami, tolong nanti di pembahasan juga hasil riset ini nanti kalau digunakan dalam proses pembelajaran, betul kata Pak Anu tadi, mau difokuskan kemana ini? Gitu. Karena kalau dalam proses pembelajaran konsep yang banyak ini apakah memudahkan untuk pembelajaran ke fisika ke siswa? Jangan sampai nanti si anak maksudnya riset ini adalah ingin membantu memahamkan konsep siswa, ingin meminimalisir miskonsepsi, nanti malah tambah banyak miskonsepsi. Itu ya, Mbak Tami. Nah, kemudian di latar belakang, nah latar belakang urgensinya melakukan riset ini tuh apa sih Mbak? Nah ini tolong nanti dipertajam di latar belakang itu. Apa sih urgensinya Mbak Tami melakukan riset ini? Apakah pembelajaran fisika atau materi fisika selama ini tuh terutama adalah tentang apa? Tadi tentang hukum Hooke ya, tadi itu tentang PHS gitu kan? Apakah memang itu menjadi apa namanya banyak siswa yang miskonsepsi dengan itu atau bagaimana? Begitu. Nah, itu bisa diperoleh itu kan kita bisa dengan kajian literatur atau kita dengan misalkan boleh membaca jurnal atau kita mengadakan wawancara dengan apa? Dengan guru-guru fisika atau dengan siswa dengan melihat hasil-hasil belajar siswanya, terutama untuk materi-materi yang diangkat oleh Mbak Tami. Karena gini, hati-hati ketika kita mengatakan, oh si anak miskonsepsi gitu kan. Nah, kadang banyak kan mahasiswa kita juga yang miskonsepsi gitu. Dulu Bu Ika tuh pernah nyoba di mata kuliah apa strategi kalau nggak salah. Ketika dua buah benda saya jatuhkan, yang satu adalah kertas, yang satu adalah spidol. Yeah. Itu kan. Ini saya hanya mengetes aja ke mahasiswa itu. Waktu itu semester 1 apa 3 saya lupa. Itu kalau strategi semester 3 kalau nggak salah. Kemudian kira-kira lebih duluan yang mana yang jatuh gitu kan. Ternyata banyak mahasiswa yang menjawab itu adalah yang spidol. Gitu. Padahal ketika kita praktekkan itu sudah dipraktekkan ke dengan demonstrasi gitu kan. Nah, itu kan berarti konsep mereka itu benda yang beratnya lebih masanya lebih berat itu adalah lebih duluan jatuh. Padahal kan konsep kunyit-kunyit itu tidak seperti itu. Gitu. Ya. Jadi nah ini kita akan tahu miskonsepsi si anak miskonsepsi atau tidak itu kan bisa dari hasil sekali lagi hasil wawancara, hasil kita kajian literatur ya dari jurnal atau apapun gitu ya Mbak Tami ya. Gitu. Itu di latar belakang. Nah, kemudian mungkin bisa ditambahkan di latar belakang itu kesulitan belajar fisika itu biar tidak jadi asumsi, ditambahkan dengan data-data Mbak. Gitu ya, ada data-data. Jadi tidak hanya asumsinya Mbak Tami gitu. Bahwa misalkan si anak banyak miskonsepsi pada materi ini, ya didukung oleh datanya. Ya, Mbak Tami melakukan riset awal itu atau misalkan untuk mengumpulkan informasi itu dari mana? Bisa lewat guru, lewat siswa agar latar belakang Mbak Tami itu betul-betul latar belakang yang real. Ya, dengan Mbak Tami riset ini itu kan betul-betul di sekolah tuh memang terjadilah miskonsepsi pada materi tersebut, begitu. Nah, kemudian terkait dengan miskonsepsi. Nah, tadi Mbak Tami ketika presentasi mengatakan juga bahwa banyak siswa miskonsepsi gitu kan pada materi itu. Nah, tapi di identifikasi masalah, kenapa identifikasi miskonsepsi itu sangat minim sekali? Gitu kan, padahal salah satunya Mbak Tami riset ini adalah terjadinya miskonsepsi pada siswa pada materi tersebut.
Kalau di latar belakang sudah ada miskonsepsi, tolong diidentifikasi masalah juga, disampaikan. Mana miskonsepsi pada bagian mana saja? Apakah semuanya? Itu ya, makanya bicaranya by data, jangan hanya asumsi dari Mbak Tami. Kemudian ini yang manfaat penelitian, manfaat penelitian terus di apa namanya, dipilah-pilah mana untuk siswa, untuk guru gitu ya. Tapi di skripsi itu masih apa? Bentuknya paragraf panjang gitu sampai mungkin kalau Bu Ika boleh menyarankan, memang tidak ada keharusan sih harus poin-poin, tapi agar lebih kelihatan mana untuk siswa, mana untuk guru, mana untuk peneliti, begitu. Tidak paragraf full gitu kan, full paragraf. Kemudian kajian penelitian relevan. Nah, ini Bu Ika kasih saran sedikit. Kajian penelitian relevan, tadi sudah menjelaskan ada 5 penelitian relevan yang digunakan Mbak Tami. Mungkin Mbak hasilnya tuh seperti apa? Disampaikan Mbak. Jadi risetnya siapa, judulnya apa, penelitiannya tentang apa, hasilnya bagaimana. Itu yang menjadi nanti rujukan risetnya Mbak Tami, yang menguatkan risetnya Mbak Tami. Ya, hasilnya disampaikan, hasilnya dari kajian penelitian yang pertama itu hasilnya seperti apa. Yang kedua juga sama, yang ketiga sama. Punya Mbak Tami itu banyak sekali kajian penelitian relevan yang dibahas ini bla bla. Tapi hasilnya tidak ada. Justru yang digunakan adalah hasilnya. Hasilnya dari penelitian si A, judulnya ini, metodenya begini, hasilnya apa. Gitu. Nah, itu jadi rujukan risetnya Mbak Tami. Kemudian pikir itu kan kajian teori yang di bab 2. Bahwa misalkan oh itu miskonsepsi pada bagian mananya, berarti ada rujukannya ya Mbak? Ada Bu, iya Bu ada. Oke, kalau ada rujukannya, baik. Kemudian teknik dan instrumen pengumpul data. Teknik pengumpulan datanya seperti apa? Jadi dari simulasi itu kan yang data yang dibutuhkan itu kan grafik Bu, di simulasi kendaraannya. Kemudian dari grafik itu dipindahkan ke Excel. Filenya disimpan dalam Excel, kemudian kan ada angka. Nah, dari angkanya itu sebagai data untuk dilakukan plotting dan fitting data menggunakan GNU plot. Kalau bisa saya tunjukkan di sini ya, Bu. Oke, boleh. Nah, ini misalnya yang teredam ini ya, Bu. Ya. Ini setelah data dari angka itu saya atur pakai pemrograman, nanti di lampiran sudah ada Bu. Ini hasilnya. Oke. Nah, hasilnya nanti seperti itu Bu. Hasilnya berupa grafik. Ya, nah dari grafiknya ini kan ada gitu ya. Persamaan grafiknya. Dan di sini ditemukan konsepnya apa gitu. Oke. Itu adalah tekniknya. Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Itu tekniknya. Ini tuh teknik analisis datanya apa teknik pengumpulan datanya? Yang dijelaskan Mbak Tami tadi. Itu teknik analisis datanya, Bu. Yang Bu Ika tanyakan adalah kan begini nih. Jadi bedakan, ingat-ingat Evapros dulu sama Metopen.
Kan ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Sebelum ke teknik analisis data, ada teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik itu kan caranya, iya kan? Caranya mengumpulkan data itu bagaimana? Instrumennya dengan menggunakan apa? Nah itu yang Bu Ika tanyakan, teknik pengumpulan datanya. Kalau tadi kan yang dijelaskan sama Mbak Tami adalah analisisnya. Ketika sudah dimasukkan ke pemrograman seperti itu tadi yang dijelaskan Mbak Tami. Pertanyaan Bu Ika, teknik pengumpulan datanya seperti apa sih? Kan Mbak Tami ada nih di bab 3 menuliskan. Silahkan. Untuk ya dari tadi sudah dari simulasi, kemudian dari data, kalau di skripsi itu ada tangkapan layar gitu ya Bu. Itu yang pertama tekniknya, yang pertama yaitu pakai tangkapan layar itu. Kemudian tangkapan layar, semua itu dikatakan sebagai apa sih dalam teknik riset? Teknik dokumentasi, Bu. Dokumentasi. Berarti kan yang dilakukan teknik pengumpulan datanya adalah teknik dokumentasi. Instrumennya apa? Instrumennya peneliti, Bu. Kok peneliti instrumennya? Ketika kita mau mendokumentasikan itu kan ada lembar-lembar dokumentasi. Iya kan? Iya, Bu. Iya tidak. Ketika misalkan mau menganalisis layar, berarti kan apanya sih yang harus dianalisis? Berarti kan kita ada suatu apa ya? Maksudnya itu lembar atau apa, kok hanya peneliti instrumennya? Karena saya berpikirnya itu, Bu, kan eksperimen konseptual yang dilakukan itu juga dari selama penelitian itu berkembang terus, Bu. Jadi ya memang betul berkembang terus, tapi gini, peneliti itu kan hanya pelaku kan di sana kan, ya. Nah, apakah iya hanya instrumennya hanya peneliti sendiri? Iya kan, Mbak siapa, Mbak Tami, ketika mau riset itu kan misalkan mau mendokumentasikan apa? Oh, ada lembar dokumentasi. Kan kita pasti saya mau melihat nanti misalkan layar itu harus seperti ini kan otomatis kan ada kriteria yang harus dipenuhi kan? Iya tidak, Mbak? Iya, Bu. Apakah hanya instrumennya hanya peneliti itu sendiri? Pertanyaan Bu Ika, apakah hanya instrumen itu sendiri? Iya. Ya memang berkembang terus instrumen tuh pasti kan, nanti beda ini akan berkembang lagi. Apakah hanya peneliti sendiri? Berarti kan kalau peneliti sendiri informasi apapun ya berarti dari Mbak Tami semuanya. Apakah tidak ada lembaran suatu misalkan kayak lembar observasi atau lembar dokumentasi yang digunakan dalam riset ini? Ada sih, Bu, tapi cuman coret-coret seperti itu, Bu, nggak secara sistematis ditulis lembarnya. Ya, kan tidak, itu kan coret-coret itu ketika kita ngambil data, tapi kan ketika kita ngambil data itu data apa yang mau diambil itu kan otomatis ada poin-poinnya toh, kita saya mau ngambil data ini. Iya enggak? Berarti kan ada lembaran toh. Misalkan bikin aja Mbak Tami, misalkan tekniknya adalah dokumentasi, nanti misalkan kemudian instrumennya berupa misalkan lembar-lembar untuk mendukung dokumentasi itu, misalkan ada lembar ya istilahnya untuk mengumpulkan informasi lah. Itu memang yang membuat adalah peneliti itu sendiri. Karena nanti begini, kalau instrumennya hanya peneliti itu sendiri, ketika nanti misalkan ditanya gitu ya, nah berarti kan itu sangat lemah sekali gitu Mbak. Tapi ketika ini datanya ada nih, saya mengumpulkan informasinya ketika saya melakukan riset ini hasil datanya, hasil rekam jejaknya, terekam gitu kan. Cobalah coret-coretan itu tuh tertulis gitu kan, apa yang diperoleh selama riset itu.
Gitu kan? Meskipun kan itu kan lembar dokumentasi. Pertama tekniknya adalah dokumentasi, kemudian instrumennya berupa lembar dokumentasi tadi. Apa saja sih yang didokumentasikan itu? Kan pasti tertulis. Sekarang Bu Ika tanya, teknik dokumentasi yang dilakukan Mbak Tami seperti apa? Yang pertama dari Halo? tangkapan layar. Iya, Bu. Halo? Nah, itu terus? Terus yang Nah, kan berarti kan ada langkah-langkahnya kan? Oke, langkah-langkah yang kedua. Yang kedua dari data. Nah, berarti kan ada langkah-langkahnya. Ya. Berarti kan teknik dokumentasi caranya ngapain kan? Kayak gini lah, kita mau melakukan tekniknya apa? Dokumentasi. Apa sih yang didokumentasikan? Melakukan ini langkahnya begini. Iya kan? Ada kan tertulis. Nggak mungkin lah kita misalkan meskipun peneliti sendiri, betul nggak salah peneliti sendiri itu betul Mbak Tami yang melakukan. Tapi kan harus didukung oleh dokumen-dokumen tertentu kan? Itu maksud Bu Ika ya. Jadi bunyikannya peneliti sendiri misalkan ditambahkan di dengan apa sih bahasanya ya, lembaran-lembaran apa ya, coba nanti ini tapi tidak hanya peneliti sendiri. Oh iya Bu. Apa ya dibunyikannya tuh, didukung oleh apa ya nih, kalau di penelitian kualitatif itu memang penelitian deskriptif instrumen adalah peneliti sendiri karena yang tahu lapangan adalah halaman 50 itu punya Mbak Tami dijelaskan lebih dalam. Berarti kan ketika ada pengumpulan datanya dengan hasil eksperimen konseptual sehingga dapat digunakan untuk menggali hasil eksperimen konseptual lebih dalam. Berarti kan ada hasilnya. Ada yang dibaca oleh orang. Oke. Kemudian, nah ini teknik analisis data. Teknik analisis data, Mbak Tami itu melakukan ini nggak sih, kajian literatur gitu ya? Itu iya Bu. Tapi untuk jenis-jenis suspensi yang akan dikembangkan jadi simulasi. Nah, itu kan berarti kan teknik pengumpulan data juga tuh itu. Ya kan, melakukan kajian literatur. Jadi dokumentasinya tuh melakukan kajian literatur. Lebih dijelaskan Mbak ininya, dokumentasinya, tekniknya ngapain saja. Jadi nanti ketika di instrumen juga Mbak Tami detail menjelaskannya. Tidak hanya peneliti sendiri. Pak Rahmat, kalau riset eksperimen konseptual itu lebih ke penelitian deskriptif begitu atau gimana Pak Rahmat? Jadi itu seperti penelitian Bu, maksudnya eksperimen konseptual itu. Eksperimen konseptual itu seperti kalau di fisika. Komputasi. Ya, komputasi. Jadi membuat simulasi-simulasi. Oh, komputasi. Jadi seperti itu. Berarti punya Mbak Tami ini membuat simulasi gitu. Ya, jadi menyusun dari awal itu sepeda itu. Ya, jadi ada sepeda itu bikin dari awal itu. Pegasnya, nunya kayak gitu, terus kemudian dirangkai, dibuat tracknya, terus kemudian nanti diamati fisikanya gimana begitu. Oke. Nah, berarti Mbak, kalau seperti itu tadi teknik dokumentasi sudah betul, tapi dijelaskan Mbak, karena tadi Mbak Tami kan melakukan kajian literatur, karena nanti orang beranggapannya teknik dokumentasinya bagaimana ini. Nah, kemudian nanti di analisis datanya juga, di instrumen tadi ya, tadi Pak Rahmat sudah menjelaskan tadi dari membuat sepeda, itu kan otomatis Mbak Tami kan tidak hanya instrumen sendiri sekali lagi, tadi melakukan kajian literatur, gitu kan, ada lembaran yang dikaji itu apa sih? Otomatis kan kita ada
ada apa sih ya? Ada lembaran yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang akan dibahas. Begitu ya, Mbak Tami. Gitu. Kemudian, nah ini yang teknik analisis data. Teknik analisis data, ini kan ini simulasi mendapatkan hasil dari studi pustaka tentang suspensi kendaraan ya. Berarti kan balik lagi ke teknik tadi bahwa melakukan karena nggak tiba-tiba loh Mbak riset tuh kayak Pak Rahmat tadi Bu bikin sepeda dari awal. Berarti kan yang dikaji kan banyak. Iya tidak itu tuh. Ya. Berarti kalau instrumennya peneliti sendiri Pak Rahmat orang diajak gitu pembimbing. Padahal ya. Jadi mungkin pembahasannya ya Mbak ya. Jadi gini, banyak yang dikaji oleh Mbak Tami sampaikan di sini gitu kan. Teknik dokumentasi berupa bla 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 bla, kajian literatur apa gitu, disampaikan itu. Teknik dokumentasi itu sangat luas itu. Ya. Kemudian analisis datanya, oke. Anda melakukan eksperimen konseptual simulasi, oke. Nah, ini di Metopen ini di bab 3 ini karena Mbak Tami sudah melakukan, jadi langsung aja bunyikan lebih ke kayak hasilnya ya. Ini kan kalau dulu kan proposal nih, kalau sekarang kan sudah hasil ini, sudah hasil apa? Sudah hasil risetnya. Iya. Kemudian Mbak Tami mengerjakan ini berapa lama? Yang kalau untuk simulasinya itu sekitar 5-6 bulanan, Bu. 5-6 bulan. Lumayan ya, berarti harus melotok ini. Oke. Kemudian hasil penelitian pembahasan di bab 4. Hasil penelitian pembahasan, Mbak. Ini kan banyak sekali yang dibahas ya. Nah, hasil penelitian pembahasan itu Mbak Tami kaitkan dengan bab 2 teori. Ya, hasil risetnya Mbak Tami tadi dari mulai simulasi suspensi kendaraan itu seperti apa? Bagaimana cara tadi kan katanya Anda melakukan kajian literatur ya? Ya, Bu. Ya, mengkaji itu. Tolong nanti di pembahasan juga dimasukkan hasil-hasilnya itu, ya. Ini sudah lumayan bagus lah ini membahasnya gitu kan. Tapi nanti tolong ditambahkan. Nah, lebih bagus lagi kalau pembahasan itu disinkronkan dengan kajian teori bab 2. Ya, kajian teori bab 2. Kesulitannya ketika Anda riset ini tuh apa, Mbak Tami? Kesulitan yang paling yang bikin lama selesai? Risetnya atau memang malas orangnya? Banyak faktor hanya. Itu yang pertama pasti simulasinya, Bu. Karena kan yang nggak berhasil sama yang berhasilnya kan banyak yang tidak berhasilnya, Bu. Oke. Yang contohnya apa yang tidak berhasilnya? Kadang suspensinya sudah bagus tapi kendaraannya nggak jalan. Atau nanti hasilnya tidak sesuai dengan teori misalnya. Karena ada salah setting gitu. Kira-kira ketika tadi misalkan sudah bagus ininya tapi kendaraan tidak jalan itu apa penyebabnya? Anda sudah mengidentifikasi nggak itu? Sudah agak lupa ya, Bu. Sebetulnya begini, itu kan temuan riset Anda ya? Ya, itu kan temuan risetnya Mbak Tami di kendala-kendala riset di pembahasan itu. Jadi nanti itu kan bisa dimasukkan ya hasil riset begini. Ketika ada kendala, misalkan suspensi sudah bagus, kendaraan tidak jalan, apa penyebabnya? Apa solusinya? Itu kan temuan riset Mbak Tami. Temuan riset itu kan yang akan membedakan risetnya Mbak Tami dengan sebelumnya. Mungkin yang lain mulus-mulus aja, tapi Mbak Tami ketika riset, suspensi sudah bagus nih, tapi kenapa kendaraannya tidak mau jalan?
Oh, penyebabnya begini. Ketika Mbak Tami mencoba, oh solusinya begitu. Itulah temuannya Mbak Tami. Itu kan harus bisa masuk di pembahasan. Iya kan? Yang membedakan risetnya Mbak Tami dengan yang lain itu salah satunya adalah itu. Nggak harus copy paste itu tuh pembahasan tuh. Yang kita temukan aja seperti apa. Bahasakan dengan bahasa yang ilmiah. Itu akan lebih real daripada skripsi tebel-tebel tapi isinya copy paste itu kan kemana-mana. Ya. Dan ini pasti akan berbeda dengan yang lain. Tidak harus sama, nggak masalah. Ketika misalkan gagal di ini, di risetnya gitu kan, kita perbaiki, oh yang dihasilkan yang bagus seperti ini. Tuh ya. Oke, kemudian kesimpulan Mbak. Nah tadi Bu Ika minta di kesimpulan itu sinkronkan dengan tujuan sama rumusan. Mbak Tami itu tujuannya mau ngapain sih? Kalau mau mengeksplor, tujuannya ingin mengeksplor, ya kesimpulannya juga harus disinkronkan. Mengeksplor itu maksudnya bagaimana toh? Explore berarti lebih gimana sih? Lebih ke menggali data-data lebih dalam dari simulasi suspensinya. Nah, itu sudah disimpulkan belum dengan tujuan, dengan rumusan? Silahkan di cross check lagi. Sinkronkan pokoknya itu. Judul, rumusan, tujuan, dan kesimpulan. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka itu yang dikutip yang harus ada di daftar pustaka. Ya, penulisannya diperhatikan daftar pustaka itu. Kalau tidak dikutip, misalkan apa Mbak Tami tidak ngutip, hanya melihat skripsinya orang atau tesisnya orang gitu kan. Langsung baca bukunya, cari buku. Tapi kalau kita nggak ngutip, jangan ditulis daftar pustaka. Ya, jangan sampai di bab 2 itu banyak tapi daftar pustaka yang apa? Di daftar pustaka ada, di bab 2 nggak ada. Di bab 2 ada, daftar pustaka nggak ada. Kita meskipun ngutip skripsi, ya ya dimasukkan di daftar pustakanya. Tolong itu apa namanya? Nanti kalau enggak dikatakan plagiat itu. Seperti itu. Ya, Mbak Tami ya. Pak Rahmat cukup dari saya, Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Ika Kartika atas seluruh diskusinya bersama Mbak Tami. Kemudian untuk penilaian dan seterusnya nanti via WA saja ya. Ini saya di Zoom itu nggak melihat tampilan layarnya, itu di Zoom itu cuma melihat tampilannya saya saja ini. Saya nggak tahu sinyalnya atau gimana gitu. Kayaknya saya beberapa kali juga keluar masuk tadi itu sinyalnya. Jadi nanti via iya. Sudah 122 kilobyte loh Pak ini Pak. Tadi saya sampai dua kali ganti ini Pak. Pakai Telkomsel sama Indosat gitu. Iya. Baik. Juga karena cuaca. Lagi. Mungkin sebelumnya saya menambah Pak Rahmat. Oh iya Pak, monggo Pak. Rahmat. Ya, tadi itu yang sudah disampaikan Bu Ika tadi terkait dengan ditanya tentang kenapa lama. Lah ini kan nanti akan disampaikan ini supaya guru akan menggunakan ini kan nanti harapannya kan guru itu akan menggunakan simulasi ini untuk mengajar ya, untuk proses pembelajaran. Maka hal-hal tadi itu menjadi sangat penting. Ketika ada kegagalan itu wajib hukumnya, karena nanti jangan sampai guru juga gagal sampai 6 bulan, bagaimana? Ya mau yang dijelaskan hanya untuk 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, tetapi gagal menyiapkan sampai 6 bulan. Ya, jadi jangan sampai kegagalan itu diulangi oleh orang lain. Ya, jadi itulah kalau saya katakan wajib, karena ini akan diharapkan
guru-guru nanti akan menggunakan. Ya ini kan Anda menulis ini kan harapannya tadi akan digunakan oleh guru juga untuk menjelaskan GHS. Nah kalau Anda sendiri sudah mencoba lamanya segitu, ya kalau saya malah menyarankan, wah ini tidak cocok ya, karena sangat sulit. Malah begitu kalau memang Anda tidak bisa menunjukkan jalan yang mulus untuk bisa membuat simulasi ini. Anda harus bisa menunjukkan jalan yang sudah mulus itu. Kendala-kendala yang Anda hadapi itu apa dan bagaimana? Karena tadi kalau tidak ya guru akan mengulang dan sudah tidak sabar lagi, tinggal saja. Karena itu Anda sudah mencoba sampai 6 bulan baru berhasil. Nah nanti guru jangan sampai malah 1 tahun baru berhasil. Kan tidak mungkin seperti itu. Jadi kegagalan itu menjadi harus diutamakan, disampaikan di sini, dan bagaimana yang berhasilnya, sehingga tadi kegagalan itu tidak diulang oleh guru. Anda saja yang menjadi korban, ya korban dalam arti yang untuk belajar, tetapi harapannya guru dalam waktu singkat itu bisa melakukan simulasi itu dengan baik dan bisa menjelaskan. Kan akhirnya yang penting itu akhirnya untuk proses menjelaskannya, bukan simulasi yang bertele-tele. Ya, Anda boleh bertele-tele untuk berjeripaya untuk itu, tetapi setelah mendapatkan cara yang terbaik, tentu akan Anda sampaikan kepada orang lain supaya dengan mudah itu digunakan untuk proses pembelajaran. Mungkin begitu Pak Rahmat tambahannya. Terima kasih. Jadi nanti orang lain itu bisa bisa langsung menggunakan produknya itu Pak. Jadi file simulasinya bisa langsung dipakai kayak gitu, atau bisa juga orang lain menggunakan simulasi yang sudah divideokan, sudah diupload di YouTube itu. Tadi saya sudah membagikan tautan YouTube-nya itu. Setidaknya sudah ada 4 simulasi yang sudah diupload di YouTube itu. Jadi guru bisa menggunakan itu sebagai media gitu. Memang untuk menyusunnya itu karena berangkat dari nol itu harus ya untuk level mahasiswa memang bisa lama karena harus memahami dulu konsep-konsep fisikanya dengan baik baru menerjemahkan ke simulasinya gitu. Tapi pengalaman saya membimbing Mbak Tri Utami ini dari seluruh simulasi yang dibuat itu melebihi ekspektasi saya gitu. Jadi kalau kita lihat bagannya itu kan ada banyak sekali simulasi, mulai dari sepeda, terus kasusnya begini, motor kasusnya seperti ini, dan mobil dengan beberapa ragam suspensi begitu. Jadi menurut saya ini temuan hasil skripsi yang bagi saya itu ini luar biasa karena sebenarnya kan bisa saja cukup satu simulasi saja gitu. Misalkan sepeda saja atau motor saja dengan satu suspensi saja begitu. Tapi Mbak Tri Utami ternyata bersedia untuk melakukan semua jenis suspensi yang ada yang dikenal gitu. Sampai saya minta untuk mencari kayak gitu. Sebenarnya tetapan pegas misalkan suspensi truk itu tetapan pegasnya berapa kayak gitu. Saya minta untuk mencari di paper-paper orang-orang teknik kayak gitu. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas seluruh diskusi, masukan-masukan, komentarnya. Semoga nanti Mbak Tri Utami segera melengkapi, ya. Halo Mbak Tri Utami. Insyaallah, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau ingin mengejar yang Februari ya berarti harus kerja keras ya. Tadi nggak begitu Pak revisinya, jadi bisa segera 28 tuh ya Pak Nur ya, kalau tidak salah ya Pak Nur. 28 ya 28. Iya. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tuh sampai lupa tanggal. 24. Bisa lah, Mbak Tami bisa lah. Maksudnya itu nggak terlalu banyak yang harus direvisi kan? Bisa segera itu. Lembur nggak usah tidur 2 malam. Nggak tidur. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Mbak Tami ada close statement nggak? Ya. Mau menyampaikan sesuatu begitu? Untuk yang kendala teknisnya tadi saya mohon maaf. Kemudian
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmat, Pak Nur, Bu Ika atas bimbingan selama ini sehingga ini sampai pada titik ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama ya. Baik, semoga munakosah hari ini adalah pertemuan kita yang membawa keberkahan untuk kita dan untuk semuanya. Gitu. Amin. Ya. Amin, amin, Baik, ya. Bapak Ibu, saya akhiri munakosah Mbak Tri Utami ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Dan nanti untuk belangko dan form penilaian akan saya kirimkan via WA. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Mbak Tami. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya izin live duluan, Pak Rahmat. Jen, Bu. Waalaikumsalam. Pak Rahmat sudah rekam ya? Sudah, Pak. Oh, nggih, saya tidak perlu ngirim nggih.